Oke kawan-kawannya, selamat datang di akun YouTube kita, Petani Pemula. Jadi kawan-kawannya, hari ini kita mau menjelaskan soal penanaman cabai. Soalnya saya ini menanam cabai di bekas lahan ya. Jadi trik saya untuk melakukan penanaman cabai itu, yaitu ada triknya saya buat itu di bekas lahan bawang. Tapi sebelum kita menjelaskan semuanya, jangan lupa di like dan di subscribe dulu kawan-kawannya. Oke kawan-kawannya, jadi sebelumnya kan saya udah sering itu menanam cabai merah ya, cabai merah keriting. Jadi untuk penanaman cabai merah keriting itu bagusnya itu di bekas lahan apa? Jadi bagusnya itu di bekas lahan bawang merah kawan-kawan ya. Karena apa? Karena di bekas lahan bawang merah itu masih mengandung fosfor sama nitrogen sama kalium kawan-kawan ya. Karena di situ bawang merah itu membutuhkan nitrogen sama kalium itu tinggi kawan-kawan ya. Jadi kita itu kalau di bekas lahan bawang merah itu nggak perlu olah lahan kayak biasa kita mengolah lahan. Jadi kayak seperti yang bisa dilihat kan, ini bekas bawang merah. Jadi kita coba membutuhkan itu kayak ini kohe. Jadi kita kasih kohe aja tanpa kita gemburin tanahnya lagi. Karena di tanah ini udah mengandung nitrogen, fosfor sama kalium kawan-kawannya. Karena ini bekas bawang merah. Jadi kalau saya menanam itu selalu itu saya buat itu di bekas lahan bawang merah. Nah ini kawan-kawannya, biar kita perlihatkan kawan-kawannya. Ini kan kalau kawan-kawan mengikuti video saya ini, di lahan ini kemarin itu bekas bawang merah kawan-kawannya, di bekas bawang merah. Jadi kalau saya itu nggak perlu gemburin lagi tanahnya. Nah nggak perlu digemburin lagi tanahnya semua. Jadi ini kita kasih kohe aja kayak gini. Kita kasih kohe. Ini udah difermentasi kawan-kawannya. Ini udah difermentasi udah selama 1 minggu. Ini udah selama 1 minggu. Karena biasanya itu kalau di bekas bawang merah itu dia cabai itu bagus kawan-kawannya, bagus kayak ini ya. Saya mau nanam cabai merah, kayak bisa dilihat di sana kan, ini tanaman bawang. Nah ini tanaman bawang baru ditanam 2 hari kawan-kawannya. Ini biar kita lihat dulu tanaman bawangnya ya. Jadi ini nanti kan, ini kan udah saya tanamin bawang nih. Jadi setelah selesai bawang ini kan berumur 2,5 bulan atau 3 bulan itu udah bisa dipanen ya, udah bisa dipanen. Jadi setelah selesai ini nanti saya rotasi, nanti tanam cabai. Ini udah ditanam nih kawan-kawan ya, udah ditanam deh. Kita rotasi ke tanaman cabai nanti ke sini. Nah karena masih bagus kawan-kawan, kan kita tahu juga kalau bawang itu mengandung nitrogen, fosfor, kalium yang cukup besar. Jadi masa panen itu cuma sebentar. Jadi masih ada sisa di tanah-tanah itu kawan-kawan ya, kayak gini nih ya. Nah ini bawang merahnya nanti kita tanamin di sini kan, baru bekas ini nanti kita buat cabai. Kayak di sana. Di sana kemarin itu kan ada cabai merah saya. Kalau kawan-kawan ngikuti video saya sebelum ini mungkin tahu bagusnya cabai saya di sana itu sama seperti yang di sini. Selalu saya tanam dulu bawang merah, baru setelah selesai bawang merah saya tanamin cabai di sana. Jadi yang mau kita tanamin cabai itu di sana. Nah saya selalu melakukan hal seperti itu kawan-kawan ya, supaya menghemat biaya kawannya, menghemat biaya. Karena kalau kita olah lahan lagi, kita gemburin tanahnya segala macam, itu butuh biaya yang tinggi. Jadi kita ambil cara menghemat biaya. Oke, terus satu lagi kawan-kawan ya, kalau saya itu kalau mau nanam cabai itu selalu kita buat pelindung kawan-kawan ya, kita kasih pelindung. Selalu kalau saya menanam itu selalu kasih pelindung. Seperti ini pelindungnya. Nah untuk pelindungnya itu seperti ini kawan-kawannya. Nah ini jagung nih yang kayak gini kan. Nah ini jagung. Nah jadi sebelum ini jagung nih udah tumbuh dia kawan-kawannya semua, terus sampai ke sana itu kita tanamin jagung. Jadi
sebelum kita bentuk bedengan itu, biasanya itu langsung kita tanam dulu ya kawan-kawannya si jagungnya. Jadi nanti jagungnya udah berumur sekitar 1 bulanan, jagung ini 1 bulanan, baru nanti si cabenya kita tanam. Supaya apa? Supaya virus itu nggak langsung ke si cabai kawan-kawannya, nggak langsung ke si cabai dia. Biar ada yang melindungi. Ini kan udah tumbuh dia nih, jagung nih kayak gini. Nah, jadi kalau triknya pakai pelindung itu kan, supaya menghemat biaya nanti di insek kawan-kawan ya, menghemat biaya di insek nanti. Jadi kalau kita nggak kasih trik untuk penanaman itu, jadi kita habis di modal kawan-kawan ya. Ya kalau kita dapat harga yang mahal. Kalau harganya murah, kita rugi besar. Jadi kita kasih trik supaya cara menghemat tapi tanaman kita itu bagus ya. Seperti saya buat ini, bekas lahan bawang, kita kasih jagung. Saya buat kayak gitu. Jadi kalau nanti si jagung ini panen kan lumayan kawan-kawan ya. Lumayan jagung ini panen. Jadi bisa untuk menutupi biaya untuk kasih cabai ini. Jadi kita kasih trik seperti itu kawan-kawan ya. Kalau bahasa umumnya tumpang sari. Tumpang sarinya bermanfaat untuk si cabai. Nah kayak gini nih. Oke, mantap. Oke kawan-kawan ya, dari penjelasan video tadi mudah-mudahan dapat membantu petani-petani yang masih pemula di luar daerah sana ya. Jadi jangan lupa di like, di komen, and di subscribe kawan-kawannya supaya kita lebih sering berbagi untuk di bidang pertanian itu kawan-kawan ya. Terima kasih, salam sukses.